Selamat malam, perkenalkan nama saya Dava Raihan Ramadhani dengan NIM 132-22080 akan mempresentasikan mengenai inovasi teknologi dalam tugas proyek robotika seminar dengan berjudul Remote Subsistence Science Kilometers Underwater dengan bahasan ROV-JD, inovasi dalam pemeliharaan observatorium bawah laut Neptune. Baik, sebelumnya kita akan membahas ROV terlebih dahulu. ROV ini memiliki kepanjangan Remotely Operated Vehicle, yaitu kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, tentunya tanpa awak di dalam ROV tersebut, dan dirancang untuk menjalankan berbagai tugas di lingkungan yang sulit dijangkau oleh manusia. ROV ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, akses ke lingkungan berbahaya atau sulit dijangkau. Contohnya, lingkungan laut yang sangat dalam. Lalu selanjutnya ROV ini tentunya keamanannya lebih baik karena kita dapat mengendalikan ROV tersebut itu di permukaan. Lalu selanjutnya mengenai efisiensi biaya. Penggunaan ROV ini tentunya dapat menghemat biaya karena kita tidak perlu untuk mengirim tim penyelam lagi untuk menyelam di bawah laut. Lalu selanjutnya mengenai operasi yang tidak terbatas oleh waktu. ROV ini dapat bekerja siang, malam, dan tidak terbatas oleh waktu. Tidak seperti manusia yang perlu istirahat dan mudah capek. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi ROV. ROV ini memiliki teknologi yang pertama yaitu sistem penggerak. Sistem penggerak ini umumnya mencakup seperti baling-baling atau thruster yang dapat membuat memanuverkan si ROV-nya. Lalu selanjutnya ROV ini memiliki kamera dan sensor penginderaan jauh. Tentunya kamera ini digunakan untuk navigasi teman-teman di dalam bawah laut. Dan sensor penginderaan jauh ini biasanya menggunakan sensor tekanan, sensor ultrasonik, dan sensor lainnya untuk navigasi tambahan. Lalu selanjutnya, ROV ini memiliki sistem komunikasi. Tentunya sistem komunikasi ini umumnya menggunakan kabel yang dapat mengirimkan data, video, dan sinyal kontrol untuk kita mengontrol si ROV tersebut. Lalu selanjutnya ROV ini punya alat tambahan atau alat manipulasi seperti lengan lengan robot yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Lalu selanjutnya terdapat tinjauan ROV di bawah air. Yang pertama itu tinjauan dari segi fluida dinamis. Contohnya arus laut. Arus laut ini sering berubah-ubah dan kita tidak bisa nebak bagaimana arus laut bergerak ke arah seperti apa dan kemana. Oleh karena itu, ROV harus bisa menyeimbangkan mengenai arus laut tersebut. Lalu selanjutnya contohnya yaitu gaya drag hambat fluida. Karena ROV ini perlu bergerak dengan leluasa, kita harus meninjau bagaimana bentuk dari ROV tersebut agar gaya drag hambat fluidanya itu diusahakan kecil nilainya. Lalu selanjutnya dari segi fluida statis. Contohnya pusat massa. Kita harus meninjau pusat massa dari bentuk ROV kita karena pusat massa ini sangat penting teman-teman. Pusat massa ini kunci dari keseimbangan ROV seperti di dalam bawah air. Oke, selanjutnya contohnya yaitu mengenai buoyancy. Buoyancy ini meninjau bagaimana ROV dapat mengapung dan tenggelam di dalam bawah air. Lalu selanjutnya dari segi tekanan hidrostatis, karena semakin dalam kita menyelam di laut, maka tekanan akan semakin besar. Lalu selanjutnya mengenai torsi dan momen gaya. Kita harus meninjau torsi dan momen gaya ini karena
terdapat fenomena-fenomena umum seperti torsi reaksi yang diakibatkan oleh hukum Newton ketiga dari aksi reaksi. Ini fenomena ini tuh dapat terjadi ketika misalnya baling-baling itu bergerak clockwise, maka nanti ROV cenderung badan ROV cenderung mengerol ke arah counterclockwise yang berlawanan, dan ini tentunya tidak kita inginkan dan dapat mengganggu keseimbangan. Lalu selanjutnya mengenai kelembapan dan korosi yang dapat merusak komponen-komponen si ROV ini. Lalu selanjutnya kita akan bahas apa itu Neptune Observatorium. Neptune Observatorium itu memiliki tujuan menyediakan data ilmiah real time tentang lingkungan laut dan aktivitas geologi di kedalaman laut, yang lokasinya itu di pesisir Kanada dan terdiri dari jaringan kabel bawah laut yang mencakup 800 km. Neptune Observatorium ini memiliki fungsi yaitu memantau gempa bumi, pergerakan lempeng, perubahan iklim laut. Perubahan iklim laut ini mencakup seperti suhu laut, tingkat kadar keasaman laut, tingkat kadar salinitas dari air laut, dan lain-lain. Dan memantau mengenai ekosistem di laut. Lalu selanjutnya, Neptune Observatorium ini memiliki kontribusi dalam menghasilkan data penting untuk penelitian ilmiah, termasuk pada dampak perubahan iklim dan kondisi ekosistem laut. Lalu selanjutnya kita akan membahas pada isi artikel, yaitu ROV yang bernama Jenny. Jenny ini ROV yang dirancang khusus untuk melakukan perawatan dan pergantian peralatan di Observatorium Laut Dalam Neptune. Bisa dilihat pada gambar ROV Jenny seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas keunggulan teknologi dari Jenny ini. Jadi, Jenny ini dapat bekerja maksimal di kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut, teman-teman. Dan selanjutnya, Jenny ini memiliki sensor gerakan yang menyesuaikan kabel umbilical sepanjang 7.000 meter. Sensor gerakan ini mengatasi dari permasalahan bahwa gelombang permukaan itu tidak stabil, sehingga sensor gerakan ini akan menyesuaikan apakah kapan kita harus mengulur kabel, kapan kita harus menarik kabel agar kabel tersebut pas digunakan ketika kita mengontrol si ROV tersebut. Lalu selanjutnya, Jenny ini memiliki lengan manipulator ganda yang dapat mengangkat benda hingga 275 kg. Dan ROV sendiri ini juga bisa mengangkut peralatan hingga 3.000 kg. Lalu selanjutnya, Jenny ini memiliki 11 kamera resolusi tinggi, memberikan video 4K dengan pencahayaan 300.000 lumen. Dengan spesifikasi kamera yang tinggi ini, tentunya kita dapat mudah melihat di dalam air laut yang sulit visibilitasnya, dan memungkinkan kita bisa melihat di air yang keruh. Lalu yang terakhir, Jin ini memiliki sistem sonar multi-beam ganda untuk meningkatkan visibilitas di air keruh. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa apa aja misi perdana yang dilakukan Jenny. Yang pertama, Jenny ini melakukan pemeliharaan Neptune, seperti menukar dan mengganti perangkat di beberapa lokasi yang diperlukan oleh Observatorium Neptune. Lalu selanjutnya Jenny ini mengganti data logger karena data perekam dari data sensor seismik dapat penuh sewaktu-waktu, dan Jenny ini dapat mengganti perekam data sensor seismik tersebut hingga di kedalaman 2.575 meter. Lalu selanjutnya
Jadi ini memiliki misi dalam pengujian dan evaluasi ROV. Jadi Jenny ini diuji dan dievaluasi mengenai ketahanan dari tekanan dan ketepatan dari gerakan lengan robot untuk evaluasi untuk selanjutnya tuh lebih baik dalam perbaikannya seperti apa dan solusinya. Lalu selanjutnya misinya yaitu untuk merekam visual karena Jenny ini menggunakan 11 kamera 4K dan sensor sonar. Tentunya ini untuk navigasi bawah laut dan dan kita dapat tahu kondisi bawah laut itu seperti apa wilayah-wilayahnya. Lalu selanjutnya misinya yaitu peningkatan teknologi. Rencananya ROV Jenny itu akan ditingkatkan lagi teknologinya dan dikembangkan seperti pemetaan tiga dimensi wilayah di dalam laut. Lalu yang terakhir mengenai evaluasi ROV Jenny. Jadi setelah misi perdana tersebut, ROV Jenny ini memiliki evaluasi yaitu Jenny ini masih terdapat kebocoran pada cincin O-ring. Cincin O-ring ini sangat penting teman-teman karena cincin O-ring ini tugasnya untuk menjaga bahwa ROV Jenny ini itu harus kedap air dan menahan air laut untuk masuk ke dalam komponen-komponen penting dari badan si ROV Jenny ini. Dan ini masih ada kebocoran kecil dan tentunya harus ditinjau lagi untuk ukuran cincin O-ringnya. Lalu selanjutnya ROV Jenny ini perlu perbaikan kecil pada pegas bumper. Pegas bumper ini berguna untuk bagaimana ROV Jenny ini nanti bakal menabrak sesuatu di dalam laut, seperti menabrak ikan atau terumbu karang. Nah, kita harus meninjau bumper ini karena bumper dapat menjaga dari tabrakan tersebut dan sehingga ROV-nya tidak rusak, gampang rusak. Dan ini referensinya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.